Selamat malam Natal kepada semua saudara yang sedang berada dan menyaksikan online ibadah malam Natal SLCC di dalam acara Christmas Eve at SLCC malam hari ini. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan apa yang dicatat pada waktu Natal pertama, yaitu berjudul Fear Not atau Tidak Takut. Pada tahun 1930-an, dunia terjerumus ke dalam Great Depression atau depresi besar. Apa itu depresi besar atau Great Depression? Yaitu peristiwa menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat ekonomi di negara-negara maju dan di negara-negara dunia berkembang melanda seluruh dunia. Depresi ini menghancurkan perekonomian negara-negara yang maju seperti negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Volume perdagangan menjadi berkurang drastis, begitu juga pendapatan perseorangan, sehingga banyak pabrik-pabrik ditutup, banyak orang-orang mengalami pemutusan hubungan kerja, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa beli makanan, sehingga peristiwa yang terjadi di dalam Great Depression itu betul-betul menjadi peristiwa yang menakutkan di dalam sejarah. Pada waktu itu Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt yang memerintah tahun 1933 menjadi Presiden Amerika Serikat mengeluarkan statement yang cukup menarik perhatian. Statement Roosevelt pada waktu itu adalah, izinkan saya menegaskan keyakinan saya bahwa satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Dia sedang mengencourage bangsa Amerika supaya tidak takut tetapi berani keluar dari krisis saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi, rasa takut itu karena kehilangan pekerjaan, rasa takut karena tidak ada rasa aman, rasa takut keluarga yang tidak dapat makanan dan sebagainya. Nah, peristiwa ini tidak jauh beda dengan Natal pertama yang terjadi di Bethlehem di tanah perjanjian pada waktu itu. Pada waktu Natal pertama, saat itu juga orang-orang dalam keadaan susah pada waktu itu. Dan pemerintah yang berkuasa saat itu adalah Kaisar Herodes yang menuntut sensus penduduknya untuk menghitung jumlah penduduknya dan menaikkan pajak. Dan situasinya kurang menguntungkan karena Herodes Agung pada waktu itu adalah pemimpin yang kejam. Meskipun dia pemimpin yang kejam, dia menjadi raja buat orang Yahudi. Saat itu di musim yang sangat dingin, sangat membeku, dan di lereng bukit Bethlehem pada waktu itu ada seorang tukang kayu yang sangat sederhana. Tukang kayu yang sederhana yang bernama Yusuf dan istrinya yang masih muda bernama Maria. Dan tiba waktunya persalinan bagi Maria untuk melahirkan seorang anak, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Masalahnya semua penginapan penuh, tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan. Dan satu-satunya tempat yang cukup untuk mereka tinggal adalah palungan atau kandang binatang pada waktu itu. Nah, peristiwa ini tentu saja mengkhawatirkan buat manusia biasa. Peristiwa ini tentu saja menakutkan. Ini adalah melahirkan yang pertama bagi Ibu Maria. Ini adalah melahirkan di tengah situasi yang tidak kondusif, di tengah tempat yang tidak kondusif. Meskipun demikian, Maria masih ingat gema Natal. Apa yang malaikat katakan kepada Maria pada waktu itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Dia berkata, kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut, fear not. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata fear not atau jangan takut ini diucapkan kepada Maria sehingga dia melalui proses persalinannya dengan kekuatan bahwa Tuhan pernah berkata, jangan takut. Kata jangan takut ini juga diucapkan kepada Yusuf pada waktu di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf adalah pribadi yang saleh. Yusuf adalah pribadi yang integritas. Tiba-tiba dia mendengar calon tunangannya atau calon istrinya hamil di luar nikah. Tetapi Yusuf punya ketakutan akan masa depannya, kekhawatiran. Tapi dengan demikian, malaikat berkata kepada Yusuf bahwa jangan takut. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria.
sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hari-hari ini mungkin ada yang takut secara keluarga. Bagaimana keluarga saya ke depannya? Jangan takut Yusuf mengambil Maria. Kata jangan takut selain kepada Maria, kepada Yusuf juga diucapkan kepada Zakaria. Zakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat 13, Zakaria menantikan anak tetapi sampai usia sepuhnya, usia lanjutnya tidak punya anak. Lalu muncullah malaikat muncul kepada Zakaria dan malaikat berkata demikian, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mungkin saudara sudah berdoa sama seperti Zakaria, berdoa akan sesuatu hal dan saudara sudah lama berdoa dan belum melihat jawaban doanya. Jangan takut, pesan Natal, jangan takut. Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Juga bagi kelompok yang lebih sederhana, kelompok yang lebih miskin, kelompok yang lebih rendah status sosialnya pada waktu itu, yaitu pada para gembala. Firman Tuhan berkata, malaikat-malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut adalah kata yang terus diulang-ulang di dalam kisah Natal yang pertama. Dan ini adalah pesan buat saudara dan saya pada malam Natal ini. Jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Katakan sama sampingnya, jangan takut. Kita akan melewati tahun 2020 ini dengan baik dan kita akan masuk tahun 2021 juga dengan baik. Jangan takut. Firman Tuhan di dalam Christmas Eve ini, jangan takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah hal yang wajar pada masa-masa sulit dan kesusahan menimpa manusia. Biasanya wajar ada kekhawatiran, ada ketakutan. Apa bedanya ketakutan dan kekhawatiran? Ketakutan adalah rasa takut yang timbul akan sebuah hal yang sudah ada di depan kita. Misalnya takut akan ular, takut akan racun misalnya, takut akan harimau, rasa takut yang ada di depan kita. Tetapi kalau kekhawatiran adalah rasa takut akan sesuatu hal yang belum pasti ada di depan kita. Kekhawatiran adalah rasa takut akan sesuatu hal yang belum pasti ada di depan kita. Dan selalu biasanya dimulai dengan kata bagaimana jika? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan padahal sekarang masih bekerja? Bagaimana jika saya sakit padahal sekarang masih sehat? Bagaimana jika anak saya akan kesulitan sekolahnya padahal masih sekolah? Bagaimana jika saya terkena COVID padahal sekarang belum kena COVID? Karena itu kita harus menerapkan 3M ya, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak social distancing, dan yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu hal yang kita hadapi tetapi belum pasti. Seorang berkata orang khawatir itu seperti di kursi goyang ya. Terus menggoyangkan kursinya tapi tidak pergi kemana-mana. Buang energinya tapi jalan di tempat. Kalau kita khawatir, kita buang energi, tapi kita tidak kemana-mana. Nah saudara-saudara, kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi seperti virus pandemi COVID-19. Dia akan mengglobal, akan menular kekhawatiran kepada kekhawatiran yang lain. Itu sebabnya peristiwa Natal mengingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam Alkitab kata jangan takut ini diulang-ulang kepada tokoh-tokoh yang tadi kita baca. Yaitu kepada Maria, kepada Yusuf, kepada Zakaria, kepada para gembala. Dan malam hari ini Anda jangan takut karena Tuhan beserta kita. Immanuel beserta kita. Nah Yesus sendiri mengatakan itu di dalam khotbahnya di bukit. Pada waktu dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu mengenai kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan,
akan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jangan khawatir. Pada bagian lain dia berkata, jangan takut. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, inilah message Christmas, fear not, jangan takut, jangan takut. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang lain dia mengatakan jangan takut. Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 29-31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara-saudara, jadi ketakutan para gembala pada waktu itu berubah menjadi sukacita. Pada waktu mendengar berita bahwa juru selamat telah lahir, Sang Mesias di Bethlehem, yaitu kota Daud sendiri. Mereka lari menuruni lereng bukit dan bergegas masuk ke dalam kota dan menjumpai Mesias juru selamat di kandang domba, di palungan, dibungkus di kain lampin, di dalam cuaca yang dingin. Itu adalah juru selamat telah datang. Jangan takut, juru selamat telah datang. Jadi Natal adalah tentang juru selamat. Namanya juru selamat. Natal adalah tentang juru selamat. Namanya juru selamat. Berarti dia akan menyelamatkan. Juru selamat dalam hal apa? Juru selamat yang akan mencukupkan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Juru selamat dalam hal apa? Juru selamat dia akan mencukupkan saudara. Selain dia menyelamatkan kita dari dosa supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Juru selamat datang untuk mencukupkan. Juru selamat datang supaya kita tidak ditinggalkan dan dibiarkan. Di dalam firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Jangan takut. Juru selamat akan mencukupkan. Juru selamat tidak akan membiarkan. Juru selamat tidak akan meninggalkan. Saudara-saudara, dunia pikir bahwa Natal itu adalah pohon terang. Natal itu adalah kado. Natal itu adalah libur. Natal itu adalah pesta. Natal adalah tentang juru selamat yang telah datang ke dalam dunia. Meskipun ada banyak kesulitan yang berada di luar kemampuan kita. Banyak sekali kesulitan-kesulitan di luar kesanggupan dan kemampuan kita. Tetapi tidak ada satupun kesulitan yang di luar kemampuan Tuhan. Meskipun ada banyak kesulitan yang berada di luar kemampuan kita, berada di luar kesanggupan kita. Tetapi tidak ada satupun kesulitan di luar kemampuan Tuhan. Jangan takut. Karena apa? Karena juru selamat telah lahir bagi kita. Pada saat ini, dimanapun kau berada pada malam Natal ini, pada waktu Anda menyaksikan tayangan ini, apakah juru selamat telah hadir dalam hidupmu? Ketika juru selamat ada di dalam hidup kita, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Karena namanya Immanuel. Apakah saudara mau bersama saya berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan? Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidup saya. Maka siapapun yang belum pernah mengundang Yesus Kristus masuk dalam hidupnya, mari mengundang Yesus Kristus masuk dalam hidupnya. Barang siapa yang sudah lama meninggalkan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Mari ikutin saya yang berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ikutin saya berdoa. Jikalau ada saudara yang berkata, Tuhan,
saya ingin dekat dengan Tuhan lagi. Maka saudara taruh tanganmu di dadamu. Jikalau saudara berkata, Tuhan, saya mau percaya kepadamu dan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan Juru Selamat saya, Juru Selamat hidup saya, Tuhan saya. Saya mengundang Kau masuk dalam hidup saya. Taruh tanganmu di dadamu dan saya berdoa. Bapa di dalam surga, dimanapun setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dan menaruh tangannya di dadanya, Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan ampuni semua dosa-dosanya. Tuhan masuk dalam hidupnya. Roh Kudus penuhi mereka. Biar mereka mengalami sendiri Tuhan dan Juru Selamat yang mencukupkan mereka. Yang tidak pernah meninggalkan mereka. Yang tidak akan membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua orang yang menaruh tangannya di dadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah pesan Natal pada malam hari ini. Jangan takut. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.